Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ya khairin wa lam yansuh hadrati hafidhin ya Muhammad bin Abdullah wal mushkil wal mushkil إن الله يغفر محمد ويعيد درجات الجنة يرضون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومحادث الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Dengan Nadia Fatihah Raswi binti Tanya di Ponglor meninggal. Allahumma fil rahmah jangan kabrahu jalan wala taj'al kabrahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tunggal malih iki sakit kadang sadar. Suwati binti Rasmati Banyumas. Allahumma anta syafi la shifa illa shifaa ishfi mardaha shifaan taman la yughadiru saqama wala alaman. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Walal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa'u wa hiyal haidu wan nifasu wal biladatu. Wa thalathatun utawi kang telu saking pira-pira perkara kang wajibaken adus iku takhtassu tertentu biha kelawan salatah sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon atau wong wadon. Wa hiya utawi salatah iku al-haidu haid. Ai ad-damu tegese getih al-khariju kang metu minim ro'atin saking wong wadon balagot kang wis tumeka sapa imro'ah tis'a sinina ing 9 pira-pira taun. Wan nifasu lan nomor loro nifas. Wa huwa utawi nifas iku addamu getih al khariju kang metu akibal wiladati ing dalam sawise nglairaken. Fa innahu mongko satuhune nifas iku mujibun wajibaken lil ghusli maring atus qat'an kelawan pasti. Ini penjelasan tentang
mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Taqaddamal makna bahwa hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara, 6 perkawis. Sing 3 wong lanang anak, wong wadon anak. Yaitu apa saja? Iltiqaul khitanain, ketika 2 alat khitan bertemu, yaitu al-jima'. Nomor 2, khurujul mani, keluarnya mani. Yang ketiga, al-mautu, kematian. Dan wong lanang anak, wong wadon anak. Dan yang tiga ini khusus ada pada perempuan. Nomor lanang lagi. Nomor mawon. Sing pertama al-haidu, haid. Apa itu haid? Haid itu darah yang keluar dari seorang perempuan. Artinya dari farjinya perempuan. Jadi bukan darah yang keluar dari selain farji. Untuk sing irung ya namanya tetap mimisan. Untuk sing kuping ya penyakit. Ini darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan. Ketika sudah mencapai usia 9 tahun. Maknanya apa? Maknanya nek ana wong wadon, bocah wadon umure turun 9 tahun, turun genep 9 tahun, kok farjine metu kepiye, keluar darahnya, maka bukan disebut haid. Bukan disebut apa? Haid, tapi damul fasad, darah rusak atau darah penyakit. Ketika sudah mencapai 9 tahun, seorang perempuan keluar darah dari farjinya, maka nanti bisa disebut haid. Yang penting memenuhi apa? Syarat-syarat darah menjadi darah haid. Karena nanti bisa saja yang keluar bukan darah haid tapi darah istihadah. Nanti ada rinciannya nanti. Nah, qauluhu is'asinin 9 tahun itu bukan tahdid, bukan pasti tapi takdiri. Artinya seandainya ada perempuan usia 9 tahun kurang 15 hari. 15 sangang tahun kurang 15 dina. Artinya waktu di mana tidak bisa mencakup untuk aqallul haid wa aqallul naqah atau aqallul tuhur, maka nanti juga bisa disebut haid ketika darah keluar. Tapi ketika lebih dari 15 hari, 16 hari lebih ke atas, tapi kurang 20 dina, sangang tahunnya kurang 17 dina, artinya 17 hari kan bisa mencakup aqallul haid, yaitu sehari semalam, dan juga aqallul tuhur 15 hari, maka darahnya bukan darah haid. Jadi darah haid itu ketika perempuan keluar darah dari farjinya di umur 9 tahun pas atau lebih, atau 9 tahun kurang 15 hari. Yang penting waktu di mana tidak bisa mencakup haid dengan suci. Niku pengertian darah haid. Nanti ada bab khusus tentang masalah haid dibahas panjang lebar. Sekarang begini. Yang mewajibkan mandi itu apanya? Apakah ketika keluar tetes darah atau ketika inqita'nya? Ketika sudah selesai. Karena begini, dalam kewajiban mandi, wajib adus, karena ada sebab. Apakah wajib langsung atau bisa nanti-nanti? Apa bar metu mani langsung wajib adus atau bisa ditunda nanti-nanti? Paham betul? Kewajiban mandi, yang mewajibkan mandi, kemudian orang yang wajib mandi ini wajibnya tarokhian, ora fauron, artinya bisa ditunda-tunda. Ana wong metu mandine jam 8 bengi,
jima jam 8 malam, tidak langsung wajib mandi. Bisa nanti jam 9 kena, jam 11 kena. Sampai kapan? Ya tadayyak sampai ketika dia akan sholat. Nek wis pan sholat, kudu adus segera mungkin. Paham betul? Jadi selama belum iradati sholat, selama belum menghendaki sholat, maka belum wajib untuk mandi saat itu. Paham betul? Kapan wajib adusnya? Ketika sudah sempit waktunya untuk mengerjakan apa? Sholat. Masuk waktu subuh, turun adus. Waktu subuh kan 1 jam kurang lebih ya. Ketika masuk waktu subuh belum langsung sholat, belum wajib. Tapi nanti ketika sudah mau sholat, karena sholat tidak bisa dilakukan oleh orang yang sedang hadas, wajib untuk segera mandi. Artinya, nek seumpama dia tidak mandi sampai keluar waktu sholat, dia berdosa. Jelas? Meskipun kewajibannya apa? Tarokhiyah. Mafhum betul? Jelas ya? Namun, dari haid ini wajib mandinya kapan? Wajib mandinya berarti ada 2 hal. Yang pertama adalah inqita'ud dam, getihe wis mapet. Nomor loro wujudul muqtadi, yaitu kewajiban untuk sholat atau untuk apa? Untuk sholat atau untuk membaca Quran atau untuk membawa Al-Quran atau untuk tawaf. Ini namanya muqtadi. Hal-hal yang mengharuskan dia untuk segera apa? Mandi. Paham betul? Nek puasa betul. Nek puasa betul. Puasa niku saged sah, bisa sah dari seorang perempuan yang darah haidnya sudah inqita', getih haidnya wis mandek. Tapi durung adus, puasanya sah. Contoh wong wadon, malam Ramadan, malam puasa Ramadan. Lagi haid. Ternyata jam 11 bengi mandek. Jam 11 bengi apa? Mandek. Sampai saya mandek karena wis inqita'. Deweke esok nyoban puasa. Di malam hari dia mentadbir niatnya. Nawaitu sumagodin anada ifaldi syahri ramadhani hadhihi sabilillahi tafadhal ta'ala. Alhasil niat puasa. Adusnya ngesuk bae dong sahur sisa. Dong wayah apa? Sahur. Ternyata sahur bladas. Sampai subuh ora tangi. Kan wis niat puasa. Dalam keadaan puasa niku kan mulai ketika kapan? Masuk waktu subuh ketika tulul fajr. Berarti dia masuk waktu puasa dalam keadaan belum apa? Turun apa? Turun adus. Sah nggak puasanya orang yang sudah inqita' haidnya belum mandi? Sah. Jelas betul. Meskipun kurang apa namanya? Kurang afdol. Sing apik ya adus dingin saat durung nunggu waktu subuh. Tapi puasanya sah. Jelas betul. Paham betul? Betul. Karena dia mau sholat subuh ya segera mungkin untuk mandi. Mandinya gua apa sih? Adus panggon apa? Karena ada muqtadi yaitu apa? Kewajiban melakukan sholat di waktu subuh. Maka dia harus mandi. Jelas betul? Wajib adus dan juga wajib untuk mengqadha sholat isyaknya, mengqadha sholat maghribnya. Kenapa? Karena dia suci di waktu kedua dari 2 waktu yang bisa dijamak sholatnya, yaitu zuhur, maghrib dan juga isya. Jelas betul. Ini kalau menjelaskan tentang masalah zawalul mani. Oh, ini yang pertama. Sing nomor kali daripada sesuatu yang tidak mengharuskan mandi dari seorang yang haid, nek wis nembe inqita' tok nembe rampung tiedok adalah at-thalaq. Dicerai oleh suaminya. Napa maknane? Wong wadon nek lagi haid kok sing lanang menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai, hukumnya haram. Jelas betul? Menceraikan istri dalam keadaan haid hukumnya apa? Haram. Namanya tolak apa? Tolak bid'i, tolak sing haram, tolak yang berdosa. Paham betul? Sampai kapan keharaman seorang suami menalak istri yang sedang haid? Sampai inqita'. Sampai pegot getihe. Nek wis pegot getihe, durung adus sekalipun, durung adus ge. Kono rambut getihe, ampun Mas.
Durung adus, dereng. Berarti kan sudah inqitok belum apa? Mandi. Angger sing lanang menceraikan sekarang sudah tidak haram. Meskipun belum mandi. Paham betul? Karena bukan muktadinya itu. Muktadinya mewajibkan mandi bagi orang haid adalah ketika ada inqitok. Ketika ada inqitok, kemudian ada wujudul muqtadi berupa sesuatu yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang haid. Yaitu seperti sholat, seperti tawaf, seperti masuk masjid, seperti membaca Quran, membawa Al-Quran. Maka dia harus mandi. Belum mandi, durung oleh sholat, durung oleh tawaf, durung oleh membaca Quran, membawa Quran belum boleh. Dan sebenarnya. Tapi ada dua yang diharamkan bagi orang yang haid dan sudah inqitok belum mandi, yaitu yang pertama puasa, yang kedua apa? Sholat. Jelas betul? Paham ya? Maka kewajiban perempuan dalam hal wajib mandi karena haid adalah ketika ada dua hal, inqitok udam, pegot getiye, wa wujudul muqtadi, rupanya sesuatu yang wajibkan dia untuk mandi. Paham ya? Nah, ini pembahasan tentang masalah apa? Al-haid. Ay ad-damul khariju min imra'atin balaghat tis'a sinin. Nah, ana wong wadon sing wis umur 9 tahun kok metu getihe, bukan harus 9 tahun ya, walhasil minimal 9 tahun, maksudnya balaghat itu sudah minimal. Wong wadon metu haid umur 10 ya itu membabi awal umur 9 sudah bisa disebut haid, apa paling nek sak luwihi umur 9 tahun. Paham ya? Enggak tahu sekarang rata-rata perempuan sudah umur berapa sudah keluar haid. Enggak tahu ya. Ya mungkin umur 11, 12 sudah pada keluar haidnya sudah SD kelas 6 lah ya, kelas 6 niku pun sampai haid ya. Wan nifas wa huwa damul khariju akibal wiladati fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Nomor kali yang mewajibkan mandi khusus bagi perempuan yang tidak ada pada laki-laki adalah an-nifas. Yaitu ketika perempuan apa? Nifas. Apa itu nifas? Nifas itu darah yang keluar dari farjinya perempuan akibal wiladah. Maknanya akibal wiladah sakwise bayi metu. Jadi bayi metu, getih sing mengiring-iringi semburine ket bayi, darah yang akib itu mengiring-iringi dalam arti setelahnya langsung begitu bayi metu, darah sing nusuli burine ini namanya darah apa? Nifas. Paham betul? Berarti kalau darah yang keluar sebelum bayi lahir, bayi durung lahir karena getih metu, itu belum disebut darah nifas, tapi damut tolki, darah tolek. Tolek itu darah yang keluar karena saking sakitnya seseorang ketika melahirkan, namanya tolek. Makanya kan tiba niku falam mashtadda bihat tolku. Tolku niku maknanya weteng mules karena pun badhe ngraosaken apa? Lahir. Kalau darah yang keluar sebelum bayi atau bareng dengan bayi itu bukan nifas. Namanya darah apa? Tolek. Kalau disebut nifas ketika darahnya sudah keluar setelah bayi apa? Lahir, bayi medal. Bayi metu, darah buri ini kirim darah nifas. Ini yang mewajibkan apa? Mandi yang kedua itu an-nifas. Dengan catatan. Darah nifas itu disebut nifas ketika keluar setelah bayi lahir, ya. Maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari. Napa maknanya? Bayi lahir. Bareng bayi lahir, mboten enten getih sing metu. Tidak ada darah yang keluar. Sampai 7 dina garing, farjine garing. 10 dina garing. Hari ke-13 baru ada darah yang keluar. Kalau keluar darahnya setelah bayi lahir masih di umur 15 hari ba'dal wiladah, maka darah ini masih disebut darah nifas. Paham betul? Jelas betul?
Berbeda halnya ketika ana wong lahiran, getih metune wis sak 15 dina. Jadi bayi lahir sampai 14 hari belum ada darah yang keluar. Mungkin lahirnya sesar kan, kita nggih, sesar kan bukan dari farji. Lahir sesar, lahir di niku. Dinteni 12 dina orang metu getih. 14 orang metu getih. Sampai 15 hari belum keluar darahnya. Maka ketika keluarnya di atas 16 hari setelah lahiran, setelah wiladah, umur 16 dina setelah lahir, metu nambane getih, maka itu bukan darah haid. Tapi sudah disebut bukan darah nifas, tapi sudah disebut darah apa? Haid. Jelas betul. Jadi pengertian nifas niku ketika darah yang keluar setelah bayi keluar, setelah melahirkan bayi metu sempurna sampai 15 hari. Kok ditunggu 15 hari tidak keluar tanggal ke-16 baru keluar, maka darah yang keluar ini bukan nifas tapi darah apa? Haid. Jelas betul. Tapi ketika masih di bawah 15 hari, hari kedua, hari ketiga kok baru keluar, maka itu namanya apa? Nifas. Nah, betul. Jelas ya? Makanya nanti ada pembahasan termasuk di antara kewajiban mandi adalah sebab melahirkan. Ini supaya untuk memisahkan dua masalah ini. Andai kata ada perempuan melahirkan, setelah melahirkan garing, orang betul getih nifasnya, tetap wajib atus betul. Tetap wajib atus. Sebab apa wajib atusnya? Bukan sebab nifas, karena nifasnya belum keluar. Wajib atusnya karena apa? Karena dia wiladah, dia mandi. Terus Agus wis suci, berarti dia sholat seperti dia sholat. Kok nantinya ternyata ada darah keluar, baru nanti nifas. Dan mandi yang tadi itu hanya mandi untuk wiladah, tapi dia belum mandi apa? Nifas. Paham kan? Nah ketika lahir wiladah kan mewajibkan mandi. Setelah kan nifas keluar, kan adusnya kapan? Adus saya ini tetap baik ada seorang hilang masih nifas sih. Nifas kan maksimal 60 hari. Rata-rata apa istilahnya? Al-Satuhu 40 hari. Paling sedikit kan saat apa namanya saat istilahnya saat nuktoh sana apa salah apa? Berarti mandinya kapan? Mandinya setelah selesai nifas. Dengan mandi satu niat saja. Cukup satu niat saja cukup. Raf'il hadfil akbar sudah cukup. Tidak perlu menjelaskan mandi wiladah atau mandi apa? Nifas kan belum mandi 2 kali lagi. Kewajiban mandi 2 kali kalau memang setelah wiladah tidak ada darah nifas yang keluar. Seperti contoh pematun kelahiran sesar, kan darah belum mesti keluarnya setelah 2-3 hari. Nah, dia wajib mandi karena wiladah. Setelah itu baru dia mandi apa? Kewajiban mandi nifas ketika kita terpun nifas. Oke. Wal wiladatu lan lairakan iki, lahiran sing kados napa sing wajib atus? Al-masbubatu kang den barengi bil balali kelawan teles-teles. Ketika seorang perempuan melahirkan bayi dalam keadaan masbubah bil balal, teles bayinya. Maka hal yang semacam itu mujibatun mujibatun utawi wiladah kang den barengi kelawan teles-teles iku mujibatun wajibaken lil ghusli maring adus qat'an kelawan pasti. Maknanya wajib adus boten enten khilaf. Jelas boten? Ana wong wadon lahiran bayi kok mriki teles-teles tidak ada khilaf di antara para ulama tentang diwajibkannya mandi. Yang ada khilaf adalah ketika wiladahnya boten disarangaken dengan balal. Lahiran garing, laka terus sama sekali. Wajib adus boten? Tetap wajib adus, cuman alal khilaf. Mulane disebutaken wal mujarradatu utawi lahiran kang den sepiaken anil balali saking teles-teles di ankanal waladu jafan anake garing ya. Iku mujibatun wajibaken tetep wajibaken lil ghusli maring adus fil as-sahih ing dalam qaul kang luwih sahih. Dalam arti bagaimana? Walhasil wong lairaken bayi baik melahirkan di situ ada
bayinya basah ataupun bayinya kering, tetap wajibaken adus. Bedane nek teles mboten enten khilaf para ulama di dalam wajibnya mandi, nek garing enten perbedaan para ulama. Dan alal mu'tamad wa huwal ashah tetap wajib napa? Adus. Paham mboten? Jadi niku 3 perkawis sing wajibaken adus kangge khusus wong wadon, yaitu adamu wan nifasu wal wiladatu. Sekarang banyak permasalahan yang berkaitan dengan masalah wiladah. Masalah wiladah yang perlu kita bahas. Di antaranya adalah seandainya seorang perempuan melahirkan bayi kembar. Bayi kembar. Setelah lahir yang pertama, garing. Betul-betul getih sing setelahnya nifas. Jadi kita tidak bahas nifas. Kita membahas nifas. Membahas kewajiban mandi berupa wiladah, lahirakan. Anak wong wadon lahirakan bayi garing. Bayi ini ternyata kembar loro. Barang bar jebrol siji metu, tidak ada nifasnya, kan wajib mandi betul. Wajib adus. Adusnya ngenteni bayi sinamel loro metu napa adus ya? Sekarang dilihat, kalau setelahnya jeda tidak terlalu lama, tidak ada waktu sholat, ya nunggu bayi kedua betul masalah. Tapi seumpama bayi lahir, kita kan seumpama lafuri itu masalah fikih kan kita nggak tahu. Anak bayi lahir sedurunge subuh siji, bar asar siji, sakit betul. Tahu aman seperti itu, jadi kembar siji bar subuh, siji bar apa? Bar asar. Jadi ada waktu sholat berapa itu? Yaitu subuh, zuhur, asar, 3 waktu sholat. Kalau memang setelah bayi pertama ada nifas, nggak perlu mandi. Wong lagi nifas kok. Tapi permasalahan ketika wiladah tok tanpa adanya nifas. Pimen, apa angger nyongor adus nyongor bisa sholat subuh, maka bayinya garing. Asiana siji nyumpel ke. Hah? Nggih, teng mriku angsal mawon adus riyin kangge nglampahi napa ingkang dipun wajibaken dilampahi itu sholat, adus, sholat subuh karo ngenteni zuhur, ora mulus-mulus maning zuhur sholat. Asar sholat, nanti kok lahir maning wajib mandi yang kedua kali. Jelas betul? Wajib mandi yang kedua kali untuk bayi yang kedua ini. Kalau memang tidak ada nifas yang datang yang keluar setelah apa? Melahirkan. Tapi nek ana nifas ya pun mboten usah adus riyin mangke. Meskipun nunggune sampai 3 dina, nifas terus sampai 60 hari maksimal. Jelas betul? Itu yang pertama. Di antara yang wajibkan mandi lagi adalah wiladah itu bukan hanya wiladah yang tamah. Melahirkan yang sempurna dalam arti melahirkan bayi sempurna. Andai kata melahirkan alaqah. Napa alaqah? Alaqah niku napa? Getih kempel. Jadi masih berupa darah yang menggumpal. Ataupun mudghah. Nek mudghah napa? Mudghah niku daging yang sudah menggumpal. Jadi khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahul ahsanul khaliqin. Penciptaan apa manusia oleh Allah taala. Wong lairaken getih gumpalan. Wajib adus mboten? Mewajibkan mandi kalau memang ada qawabil niku ahli dalam hal bab kandungan, bab kelahiran bayi namanya qawabil, salah satunya dokter spesialis lah ya. Dokter spesialis bayi. Kalau ada qawabil yang mengatakan bahwa darah ataupun daging yang menggumpal ini adalah aslu adamiyin. Ya angger tumbuh jadi menungsa. Jadi napa? Menungsa. Sebab ki wis katon tanda-tandane ana mulai ana congak-congake nggih, ana antenane sama ya. Iya. Jadi qawabil, jadi dokter spesial ahli, ini calon bayi kalau dia hidup. Nah, maka orang tersebut wajib apa? Mandi. Paham ada? Wajib adus. Nah. Yang kedua, masalah kedua.
Kalau seandainya yang keluar dari farji cuman sebagian anggota dari bayi saja. Misal melahirkan ternyata sing metu tangannya dingin tugel seumpama ya. Bayinya tangannya tugel ditutut teneng ya. Susternya tugel tangannya seumpama. Awaknya sing gantung ning jero ke. Sing gantung. Sing metu nembe napa nek? Ba'dul walad. Sebagian dari anak itu tangannya kah? Atau ndase sekalian apa? Hati-hati ya. Ya Allah ya. Sampean kudu ya Allah ya. Wong wadon yang semangat perjuangan perempuan ketika melahirkan. Mulane kan wong wadon nang ngelairaken kok. Ternyata boten selamat iku masyahidah nggih, mati syahid. Mati syahid. Jadi nanti di akhirat tuktabu fi diwani syuhada. Dicatat di dalam buku catatan orang-orang mati syahid. Artinya kok kumpulannya cara kontingennya adalah kontingen para syuhada. Saking luar biasane wong wadon sing lagi napa? Lairaken terus mboten enten umure jelas nggih. Mboten wong wadon-wadon nggih aja bosen-bosen untuk hamil ya. Jangan takut untuk apa? Hamil. Pahalanya sangat besar ya. Kayak jihad fisabilillah ya. Nah. Masalah nomor iki? Hah? Apa iki? Ndase tugel. Ya wis, seumpama ndase tugel. Ya, mati mboten bayine. Ya ndase tugel ya matilah. Ndase copot tapi awake sing gantung nang jero. Wajib batus mboten? Hah? Wajib batus mboten? Ya. Jadi kalau ada yang keluar dari farji hanya ba'dul walad belum mewajibkan mandi, hanya mewajibkan wudu. Karena di antara yang mewajibkan wudu adalah apa? Idza kharaja min ahadis sabilaini syai'un, ketika ada atau khuruju syai'in min ahadis sabilain, ketika ada sesuatu yang keluar dari dua alat kelamin, maka mewajibkan wudu, belum mewajibkan mandi karena baru sebagian anggota dan anak. Paham betul? Nah. Wajib adusnya kapan? Nek pun medal sedaya. Kalau sudah keluar semua baru wajib apa? Mandi. Selagi belum keluar semua baru wajib wudu, belum wajib apa? Mandi. Jadi ning kono nembe wajiban wudu tok, baru salat monggo mboten napa. Adusnya durung adus. Ipun. Kalau ternyata mipil metune. Barendas tangan, bar tangan, pundak, bar pundak dipipil. Dilalah metune setiap waktu salat. Subuh ndase dingin ya. Barang kaya gue. Waktu zuhur tangannya. Waktu asar sikile. Waktu maghrib jempolnya terakhir sama nggih. Iya. Nah itu ada 4 waktu sholat. Mau kula sanjan, angger sing metu nembe sebagian, belum semuanya, maka yang diwajibkan hanya apa? Wudu, dereng wajib napa? Adus, wajib adus nek metu medal sedaya wis metu kabeh. Apakah nanti dia tetap wajib sholat? Wajib sholat. Metu ndase waktu subuh, primen nggih. Sing metu subuh garing. Tidak ada nifas yang keluar. Akhirnya dia wudu sholat. Zuhur tangannya metu wudu sholat. Asar tangan jadi metu sholat, wudu sholat. Maghrib ya semua takare metu tugel cilik wudu sholat. Karena ada sesuatu yang keluar sih wajib wudu. Kapan wajib mandinya? Ketika sudah keluar semuanya. Jelas nggih? Nah. Sing terakhir, masalah terakhir ketika lahir bukan dengan cara yang biasa, yaitu dengan cara sesar. Jadi wong lahirnya mboten saking dalan biasa, bukan keluar dari farji, tapi disesar. Tapi sesar, jadi di belek wetenge niku disesar namanya nggih, operasi sesar namanya. Iya. Apakah tempat jual mandi? Naam. Halal mu'tamad falladhi yadhhar idza walau waladat min ghairi tariqil mu'tadi falladhi yadhharu wujubul ghusli. Tetap wajib apa? Adus. Jelas nggih? Wajib sebab wiladah termasuk bagian daripada wiladah melahirkan. Naam.
Disamakan, dikiaskan ketika oleh Imam Romli ketika masalah ana wong lanang mari wadon ngomong in walati fa anti talik. Jadi wong lagi meteng ya, jadi sing lanang angger penglairaken pun tetolak. Jadi tolake ya muta'allaqun bil wiladah. Apakah ditaklik dengan wiladah yang dengan cara yang biasa yaitu lewat farji? Nyong angger lairna kan nyong ketolak ya. Akhirnya primen, apakah disasar terus apakah disasar tetap ketolak? Nah, tetap ketolak. Karena itu termasuk bagian dinamakan apa? Al-urful 'am, tetap meskipun sesar tetap disebut apa? Melahirkan, melahirkan. Paham ya? Nah, wau disebut-sebutakan bahwa nek ngelahirakan teles wajib adus tanpa khilaf, tanpa perbedaan pendapat para ulama. Nek teng mriku nglairaken garing alal asah tetap napa? Wajibakan adus. Berarti ada pendapat kedua yang mengatakan ketika ada perempuan yang melahirkan dalam keadaan kering tidak mewajibkan mandi. Ketika muqaddal asah. Jelas betul? Ya, muqaddal asah mengatakan tidak wajibkan mandi. Hanya mewajibkan wudu saja karena menurut kedua yang kedua ini kenapa? Karena ada yang keluar dari hadis sabilain. Nah, dan perempuan ini ya boleh langsung diwatik oleh suaminya tanpa harus mandi, ikut kol kedua. Kenapa? Karena mengikuti kol yang mengatakan bahwa ketika melahirkan bayi dalam keadaan kering tidak wajib mandi. Karena medokol ini ya boleh untuk diwatik setelah melahirkan. Nah, tapi nek mereka yang terbalale tidak boleh diwatik sampai dia mandi. Jelas ya? Nah, sama kesepakatan dari perhatian. Wong itu lahiran, bro, telas, ini telas. Tapi buat nanti darahnya fase, kan wajib atus di wilayah. Setelah kalau memang belum mandi, tidak boleh diwatik dulu oleh suaminya. Sebenarnya ketika perempuan yang haid belum mandi tidak boleh diwatik oleh suaminya. Jelas? Sampai dia mandi dulu, mandi wilayah. Fasul. Utawi iki iku ono fasal suci. Wa faraidul ghusli. Utawi piro-piro fardune adus. Ai arkanuhu atau rukun-rukun adus. Nek sing dibahas pun selesai niku yang mewajibkan. Artinya berarti orang yang terkena hal-hal demikian dia wajib untuk apa? Mandi. Lah, ketika mandi apa yang harus dia lakukan? Ini bahasannya namanya faraid atau arkanul ghusl. Fardu adus. Jadi fardu mandi ini baik mandi yang wajib atau mandi yang sunnah. Adus wajib jelas kayak adus jinabah, adus ihtilam, adus haid jelas. Ini nanti fardu ini berlaku wajib meratakan seluruh haid ke badan. Ataupun adus sunnah. Kayaknya sampean adus Jum'ah. Jum'ah kan sunnah, mandi Jum'ah itu sunnah. Ini kan. Adus Jum'ah kan sunnah. Tapi kesunahan adus Jum'ah bisa hasil ketika memenuhi fardu yang ini. Seumpama anak wong adus Jum'ah orang keramas, sirah-sirah dibasuh. Dia tidak mendapatkan kesunahan adus mandi Jum'ah belum husul karena belum melakukan kefarduan mandi berupa isolul ma ila jami'il badan. Paham badan? Jadi fardu ini berlaku baik untuk mandi yang wajib atau mandi yang apa? Yang sunnah. Wa faraidul ghusli iku salah satu asya'a telu piro-piro suwiji-wiji. Jadi fardunya mandi di dalam kitab Fathul Qorib ada berapa? Ada 3.
Nah ini ya dalam kitab takrib ada 3. Al-Imam Abi Syuja, pengarang kitab takrib ini mengikuti pendapat Jaryan ala qaulir Rafi'i, mengikuti pendapat yang sama dengan yang diucapkan oleh Imam Rafi'i bahwa fardunya mandi ada 3. Jelas betul? Artinya yang ada dalam takrib ini adalah qaulun marjuhun, pendapat yang marjuh, yang tidak kuat. Karena alal mu'tamad, pendapat yang rojih, pendapat yang kuat, mandi wajib fardunya mandi cuman ada 2. Lorotok, niat dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Sedangkan ada 3, yaitu ada tambahan menghilangkan najis, termasuk bagian daripada fardunya mandi. Jelas betul? Ini ada khilaf antara Rafi'i dengan Nawawi. Yang Rafi'i mengatakan 3 dengan menambahkan izalatun najasah, menghilangkan najis yang ada pada anggota tubuh sebelum mandi. Imam Nawawi boten wajibaken, artinya ketika dia membasuh badan dengan air, najisnya katut, najisnya melu hilang, sudah cukup. Paham betul? Jadi hanya 2 saja Imam Nawawi, dan itu adalah qaul yang mu'tamad. Biasa nggih, itu perbedaan itu biasa. Imam Rafi'i dan Imam itu biasa. Nggih, Imam Rafi'i seorang alim kabir, seorang ulama besar. Beliau bernama asli Abdul Karim. Ya, Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim Ar-Rafi'i. Rafi' niki nisbat li jaddihi yang bernama Rafi', yang mana Rafi' ini adalah seorang sahabi, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan nisbat kepada jalan atau desa, bukan. Rafi' itu kepada Syekh Rafi' atau Kiai Rafi'. Beliau punya kunyah itu Abil Qasim. Punya kunyah apa? Abil Qasim. Kunyahnya sama persis dengan Rasulullah. Rasulullah itu bergelar kunyah Abil Qasim Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi melarang? La takannu bi kunyati. Jangan kalian membuat kunyah. Kunyah itu gelar kehormatan dengan diawali abi atau ummi atau ibnu atau bintu, ya. Abil Hasan, Abil Hasan, terus kemudian ya, abi atau ummi. Ya, Abi Hurairah itu kunyah, Abi Hurairah, Abi Dzar, Abi Darda. Itu semuanya kunyah. Nabi mengatakan la takannu bi kunyati. Jangan kalian membuat kunyah dengan kunyah sama dengan aku. Nabi melarang. Artinya berarti larangan itu larangan alal hurmah. Haram seseorang memberikan kunyah dengan Abil Qasim. Lantas kenapa Imam Rafi'i kunyahnya Abil Qasim? Kata Imam Rafi'i, larangan Nabi tentang kunyah Abil Qasim berlaku untuk orang yang namanya sama dengan Nabi, yaitu Muhammad. Paham betul? Angger namanya pada Muhammad haram. Nyong butuh Muhammad kok. Saya Abdul Karim, jadi boleh untuk bergelar siapa? Abil Qasim. Paham betul? Itu menurut pendapat Imam Rafi'i sendiri. Menurut Imam Nawawi, keharaman kunyah selain Nabi dengan Abil Qasim berlaku ketika di zaman Nabi. Nah, di zaman Nabi tidak boleh, tidak ada seorang pun yang boleh bergelar kunyah Abil Qasim. Haram. Di zaman Nabi. Amma ba'dahu indan Nawawi, maka fajaizun, boleh saja. Makanya ala kilal qaulain, menurut pendapatnya Rafi'i atau Nawawi, gelarnya Imam Rafi'i yaitu Abil Qasim, kunyahnya tidak menjadi masalah, tidak muskil. Paham betul? Lagi? Itu sudah biasa ya. Imam Rafi'i, tapi takdim Imam Nawawi Imam Rafi'i luar biasa, meskipun banyak perbedaan pendapat, tapi takdimnya Nawawi Rafi'i luar biasa. Itu kan Imam Nawawi kan meringkas salah satu kitab Imam Rafi'i dan mensyarahi. Imam Rafi'i itu nggak ada kitab kalih. Satu Khulasah alal wajiz, yang satunya Syarah alal wajiz. Jadi wajiz niku kitabnya Ghazali. Ghazali niku ada kitab namanya Al-Wajiz.
Bahkan penghargaan para ulama untuk wajiznya Imam Ghazali disebutkan laukanal Ghazali nabiyan, nek Ghazali seorang nabi, maka lakanal wajizu mu'jizatahu, maka wajiz adalah mukjizatnya Ghazali. Kalau Ghazali seorang apa? Nabi. Karena luar biasa dahsyatnya Imam Wajiz. Wajiz Ghazali menikhtisari kitab Al-Wasit dari Ghazali juga. Ghazali Al-Wasit menikhtisari kitab Al-Basit. Nah, wajiznya Ghazali ini setelahnya datang Imam Rafi'i, diringkas oleh Imam Rafi'i menjadi kitab Al-Muharrar. Paham betul? Jadi wajiz diringkas menjadi apa? Al-Muharrar. Al-Muharrar Imam Rafi'i, ringkasan wajiz diikhtisari, diringkas lagi oleh Imam Nawawi menjadi kitab Minhajul Talibin, kitab yang diajarkan di pesantren, yaitu Minhaj, itu ringkasan daripada Al-Muharrar Imam Rafi'i. Rafi'i meringkas kitab Al-Wajiznya Al-Ghazali. Paham tak? Di satu sisi yang lain, Rafi'i itu mensyarai Al-Wajiz, diberi judul Fathul Aziz fi Syarhil Wajiz, atau lebih dikenal dengan Syarhul Kabir. Itu yang Rafi'i juga, Syarhul Kabir. Nah, Syarhul Kabir ini, dan ini kabar gembira ya, baru saja dicetak kitab Syarhul Wajiz lil Rafi'i wa huwa syarhu kitabil wajiz fil fiqh Imam Al-Ghazali, harganya 2 juta. Gede kita pakai. Paham tak? Namanya kitab Fathul Aziz. Nah, Imam Rafi'i mensyarai Al-Wajiz, kemudian diikhtisari lagi oleh Imam Nawawi. Imam itu meringkas 2 kitab Imam Rafi'i, satu Al-Muharrar, satunya kitab Fathul Aziz atau Syarhul Kabir. Diikhtisari menjadi kitab Raudhatut Talibin. Jadi Raudhatut Talibin kitab Imam Nawawi, Minhajut Talibin juga Imam Nawawi. Semuanya ringkasan daripada kitab Imam Rafi'i. Sing Minhaj ringkasan Muharrar, sing Raudhah menikhtisari kitab apa? Fathul Aziz atau Syarhul Kabir. Jelas nggih? Niku supaya menjadi wawasan untuk para santri biar ngerti tentang sanad kitab seperti apa para a'immah. Ibu niki walhasil jadi tamriki dijelaskan Imam Musannif niki Abi Syuja mengatakan salah satu asya ini mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa wajib ada 3, dan ini adalah qaulun marjuh. Warrajih hanya ada 2 saja. Jelas nggih? Makanya disebut dareng Imam bin Qasim. Wa faslun Allah alam bisawab, mungkin manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman dingin. Halaman dulu apa? Langsung. Halaman ayo ikra.